Salam Pantekosta. Haleluya. Mahasiswa STT Pantekosta Poso, saat ini kita mengikuti presentasi pengantar mata kuliah Teologi Perjanjian Baru atau disingkat Teologi PB. Kita akan masuk pada penjelasan umum secara singkat. New Covenant atau Perjanjian Baru. Dalam bahasa Ibrani disebut Berit Hadasya. Dan dalam bahasa Yunani disebut Diatheke Kaine. Adalah penafsiran Alkitab yang aslinya berasal dari peribahasa dalam kitab Nevi'im atau kitab nabi-nabi, khususnya kitab Yeremia. Istilah tersebut sering dianggap sebagai eskatologi zaman mesianik atau dunia yang akan datang dan dikaitkan dengan konsep biblikal dari kerajaan Allah. Tugas teologi adalah mengungkapkan ajaran-ajaran teologis dalam pelbagai tulisan. Teologi PB mencari ciri khas kekristenan mula-mula yang berbeda dengan Yudaisme, Helenisme, atau masyarakat abad pertama pada umumnya. Diawali dengan adanya Allah, Sang Firman menjadi manusia sejati, yang walaupun tidak mengurangi rupa Allah sejati, untuk upaya penyelamatan manusia melalui kelahirannya di dunia dan hidup di antara manusia. Dalam PB, salib dan kebangkitan sangat ditekankan. Semua Injil mencapai puncaknya pada peristiwa salib Kristus dan kebangkitannya sebagai fondasi. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus merupakan tema-tema penting dalam semangat menjalankan kehidupan kekristenan. Pada akhirnya bertumpu pada penantian kedatangannya pada kali yang kedua sebagai peristiwa yang agung mulia. Standar kompetensi dalam kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mendalami pokok-pokok teologi perjanjian baru dalam relevansi kehidupan pelayanan masa kini. Kemudian kompetensi dasarnya, yaitu mahasiswa memahami arti dan makna teologi PB dalam seluruh perjanjian baru melalui 3 indikator, yakni yang pertama, memiliki pengetahuan tentang PB. Kemudian yang kedua, menjelaskan isi teologi PB. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kebenaran-kebenaran dalam teologi PB. Metode yang digunakan dalam kuliah ini adalah yang pertama, mengikuti presentasi mata kuliah pengantar ini. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan diskusi melalui Zoom meeting. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dan yang keempat adalah evaluasi. Untuk tugas dan standar penilaiannya akan disampaikan melalui grup WA. Demikian penyampaian ini, dan kemudian kita akan nanti masuk pada materi pokok atau pembahasan dari teologi PB ini. Yang pertama, definisi teologi PB. Kemudian yang kedua, sejarah teologi PB. Yang ketiga, teologi Injil Yohanes. Yang keempat, teologi Injil Sinoptik. Yang kelima, teologi Kisah Para Rasul. Yang keenam, teologi surat-surat Paulus.
Yang ketujuh, teologi surat-surat umum. Yang kedelapan, teologi apokalipsis. Dan yang kesembilan adalah kesimpulan. Bagian pertama, definisi teologi PB. Meskipun teologi PB menjadi judul begitu banyak buku, arti sebenarnya dari teologi PB masih sangat tidak jelas. Sebagian dari penyebab kekaburan tersebut adalah kerancuan dalam pemakaian istilah teologi. Demikian kata Profesor Leon Morris. Tampaknya hampir setiap teolog PB memahami tugasnya dengan cara yang berbeda dengan para teolog PB lainnya. Gerhard Hassel mengatakan bahwa dari 11 teolog yang menulis teologi PB antara tahun 1967 sampai 1976, tidak pernah ada 2 orang yang sepaham mengenai hakikat, fungsi metode, dan ruang lingkup PB. Jelas, teologi dapat mempunyai lebih dari satu arti. Namun, dalam kuliah ini, kita harus mengambil standar agar tidak membias. The Shorter Oxford Dictionary atau Kamus Pendek Oxford mendefinisikan teologi sebagai studi atau ilmu mengenai Allah, hakikat dan sifat-sifatnya, serta hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Istilah teologi jelas mengacu pada pemikiran ilmiah mengenai Allah. Dan kita bisa memahami sebagai suatu sistem terpadu dari gagasan-gagasan yang menafsirkan secara logis hal-hal yang berkenan dengan Allah. Namun, perlu saya tambahkan di sini bahwa standarnya adalah Allah mesti harus menjadi subjek, bukan objek penelitian. Artinya, semua logosnya atau firmannya yang dituangkan dalam PB memiliki otoritas mutlak, tanpa diutak-utik. Jelasnya, kuliah ini bertugas untuk mempertajam pemahaman mahasiswa terhadap maksud dan kehendak Allah dalam teologi PB. Jadi, teologi PB adalah pemahaman seluk-beluk Allah yang diungkapkan oleh PB atau yang mendasari PB atau yang dapat disimpulkan dari PB. Bagian kedua, sejarah teologi PB. Semula studi teologi bersifat studi teologi dogmatika dengan penekanan pada teologi gereja atau denominasi. Studi teologi sistematika yang menekankan pada Alkitab dan studi yang acap kali berupa spekulasi filosofis yang cenderung lebih menggunakan Alkitab sebagai pendukung belaka atau yang selalu disebut proof text. Teologi PB adalah teologi yang berkembang dalam 2 abad terakhir ini, mulai dari kritik terhadap teologi dogmatika dan sistematika yang makin lama bersifat spekulasi filosofis. Kita akan membahas dengan sangat ringkas dari tahun ke tahun. Baik, poin yang pertama, J.P. Gabler pada tahun 1787 menyerang dengan filosofis rationalistic approach atau pendekatan filosofis secara rasional yang menyatakan bahwa Alkitab adalah buku manusia belaka. Ia bersifat kontradiksi. Misalnya, kontradiksi antara
tulisan Petrus dan Paulus. Kemudian yang kedua, F.C. Banner, 1792 sampai 1860. Dari Tübingen, Jerman. Pemimpin dari rationalistic approach, memakai filsafat Hegel, tesis, antitesis, dan sintetis. Kemudian yang ketiga, H.J. Holtzman, 1832 sampai 1910. Melanjutkan pengembangan dengan menolak keilahian firman Allah dan mempertajam teologi konflik dalam PB. Yang keempat, Wilhelm Rede, 1859 sampai 1906. Pengaruh pada teologi PB kuat sekali dengan tekanan pada pendekatan sejarah agama-agama. PB yaitu sejarah agama abad pertama dan bukannya dokumen teologi karena tekanannya lebih bersifat etika agama. 5. Rudolf Bultmann, 1884 sampai 1976. Menekankan pendekatan kritik format dengan usaha menguliti PB untuk menekankan materi inti atau bisa dikatakan biji. Opini dari reinterpretasi para penulis harus diikuti dengan menteologikan sebagai bumbu-bumbunya. Jadi, sejarah dari Yesus PB tidak ada hubungannya. Kemudian yang keenam, Oscar Cullmann, 1902, menekankan konsep middle point atau titik tengah. Yang ketujuh, teologi kebingungan berkembang, menyangkal firman Allah di mana konsep pewahyuan menjadi saling konflik. Dengan demikian, kaum Injili, kaum konservatif, dan kaum ortodoks menentang posisi-posisi di atas dan membangun teologi PB atas dasar wahyu Allah dengan menekankan adanya kesatuan dan keserasian dalam data-data Alkitab. Kita akan masuk pada bagian ketiga, teologi Injil Yohanes. Saya menempatkan kitab Injil Yohanes pada urutan pertama dengan alasan memiliki khas yang sama dengan kitab Pentateuch pertama, yakni kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Dua kitab ini dimulai dengan ayat pada mulanya. Dalam kitab Kejadian disebut Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah. Dan kemudian pada mulanya itu adalah pribadi yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh Injil Yohanes. Jadi kitab Kejadian menyatakan bahwa yang pertama itu adalah Elohim atau Allah. Sedangkan kitab Injil Yohanes menyatakan tentang Logos atau firman yang disebut dengan enarche en ho logos. Pada mulanya firman yang juga adalah Theos atau Allah. Enarche en ho logos, kai ho logos en proston theon, kai Theos en ho logos. Jadi firman itu juga adalah Theos atau Allah. Demikian alasannya. Yohanes melihat lebih banyak dan lebih jelas daripada orang Kristen manapun juga. Ia memakai cara yang istimewa untuk menjelaskan seperti pada pembukaan Injil tulisannya bahwa Sang Firman itu adalah Juru Selamat. Yang ia katakan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan segala sesuatu yang dikatakan berpusat pada Kristus.
dalam seluruh tulisannya, Tuhanlah yang menjadi pusat segala-galanya. Secara teologis, ia memunculkan tentang ketuhanan Yesus. Selanjutnya, Yohaneslah yang menuliskan ajaran bahwa kita harus lahir dari sorga. Atau dalam teks aslinya, genete anothen, lahir dari sorga, lahir dari atas. Untuk memiliki visi kerajaan Allah, untuk melihat kerajaan Allah. Dan lahir dari air dan roh untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Juga, ia kemukakan tentang sebutan Yesus secara langsung. Akulah, misalnya, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, dan masih banyak lagi yang lain. Yohanes mempunyai konsep yang luar biasa mengenai kemuliaan yang rendah hati. Ia melihat kemuliaan Yesus bukan dalam keagungan dan kemegahan, melainkan dalam pelayanan yang sederhana. Inilah yang dinamakan kemuliaan yang sejati, yaitu apabila Dia yang begitu agung dan yang berhak menyebut diri ini dan ternyata meninggalkan kedudukan istimewanya dan melayani sesama dengan cara sesederhana mungkin. Penjelasan Yohanes mencapai puncaknya ketika ia memasukkan pernyataan Yesus bahwa ia akan ditinggikan, yakni pada salib. Apa yang kelihatan bagi umat manusia paling hina dilihat oleh Yohanes sebagai pengagungan yang paling tinggi. Bagian keempat, teologi Injil sinoptik. Kata sinoptik merupakan serapan dari bahasa Yunani sunoptikos, yang berarti melihat sesuatu bersama-sama. Injil sinoptik yang dimaksud adalah Matius, Markus, dan Lukas. Kesamaan-kesamaan ketiga Injil terlihat dalam beberapa hal, antara lain cara penyusunan peristiwa-peristiwa dan ungkapan yang jarang dipakai sehari-hari muncul bersama-sama dalam kitab Injil. Walaupun banyak sekali para ahli melakukan pencarian sebagai bahan kritik terhadap Injil sinoptik ini, namun kita memberikan apresiasi terhadap tulisan-tulisan sebagai ilham Allah yang justru memperkaya penggalian Alkitabiahnya. Pada pengantar ini, saya tidak memasukkan sejumlah kritik tersebut karena hanya memakan waktu untuk mengisi ruang kuliah ini dengan pemikiran yang liberal. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama dari Injil sinoptik ini, yaitu teologi Injil Matius. Matius menekankan ajaran Yesus itu sebagai ajaran sang guru yang sangat lengkap. Banyak perumpamaan yang kita kenal seperti khotbah di bukit, mengingat tema-tema yang ditekankan dalam Injil ini, jelas bahwa Matius menaruh perhatian yang sangat besar pada kerajaan sorga. Ia menaruh perhatian besar pada pribadi Yesus juga dan menunjukkan arti penting dari gelar anak Daud. Jika disimpulkan bahwa seluruh tulisan Matius ini menekankan pada Yesus sebagai Raja. Hal ini dapat kita lihat pada permulaan tulisannya. Selain itu, hanya Matius satu-satunya penulis Injil yang memakai istilah jemaat. Ia menaruh perhatian pada kumpulan orang-orang Kristen. Berikut teologi Injil Markus. Menarik bahwa Markuslah yang menampilkan kegagalan ke-12 rasul secara lebih jelas daripada penulis lainnya. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak memahami Yesus.
mereka gagal menjadi murid yang ideal. Pada saat yang kritis, mereka semua meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Perlu kita perhatikan bahwa jemaat bukan terbentuk karena berkumpulnya sekelompok orang yang menonjol dan suci. Sebaliknya, jemaat didirikan berdasarkan pemberitaan orang-orang yang namanya tidak begitu harum, bukan keberanian atau kesucian para murid yang pertama, melainkan kuasa Allah lah yang melahirkan jemaat Allah. Pada intinya, Markus mendapatkan pengilhaman untuk menunjukkan pelajaran berharga tentang kehambaan Kristus. Kemudian, teologi Injil Lukas. Lukas dipandang sebagai seorang sejarawan. Memang minatnya pada sejarah mencolok. Dialah satu-satunya penulis PB yang memberi kita informasi mengenai sejarah jemaat yang pertama. Ia menempatkan karya keselamatan dalam kerangka sejarah dunia dengan cara yang berbeda dengan para penulis lainnya. Jelas, bagi Lukas, Allah itu aktif bekerja dalam seluruh kehidupan. Dalam peristiwa-peristiwa yang menimpa para penguasa dunia maupun dalam pelayanan orang-orang Kristen kepada Allah. Sejatinya, Lukas menonjolkan tentang kemanusiaan Kristus. Bagian kelima, teologi Kisah Para Rasul. Penulisan kitab Kisah Para Rasul tidak lepas dari pengilhaman tulisan ini kepada Dr. Lukas, yang juga adalah sejarawan Yunani. Lukas mengisahkan bagaimana Allah dalam diri Kristus mendatangkan keselamatan kepada banyak orang dan bagaimana amanat itu sampai ke kota Roma yang pada waktu itu adalah ibu kota dunia. Ia menunjukkan dengan jelas bahwa Allah aktif bekerja dalam berbagai urusan manusia dan ia memperlihatkan secara mengagumkan fakta bahwa Allah membimbing umatnya. Lukas sangat suka pada mujizat yang luar biasa. Baginya, ini adalah peristiwa menakjubkan yang tak pernah ia dapatkan dalam teori kedokteran yang ia pelajari dan lihat di masa praktek dokternya. Dan dalam kisah-kisah mujizat itu, ia menunjukkan bagaimana Allah berulang kali campur tangan. Ia menunjukkan bagaimana Roh Kudus telah membimbing umatnya, orang Kristen sejak awal, untuk menjalani kehidupan Kristen secara praktik. Perlu diketahui bahwa umatnya tidak sendirian. Bagian keenam, teologi surat-surat Paulus. Tulisan-tulisan Paulus menunjukkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun sesudah penyaliban, kerangka utama umat Kristen sudah jelas. Biasanya orang menganggap dia sebagai penulis yang menekankan sangat pentingnya pembenaran oleh iman dan memang ada alasan kuat untuk mengatakan hal itu. Sebab Paulus mengemukakan ajaran tersebut dengan kewibawaan. Akan tetapi kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ia mempunyai macam-macam cara untuk melukiskan karya penyelamatan oleh Kristus dan bahwa ia menekankan soal salib, pendamaian kembali, pembebasan dari macam-macam tirani dan surutnya murka Allah. Dia yakin bahwa orang tidak mampu mengalahkan kejahatan dengan kekuatan sendiri dan ia melihat kehadiran kuasa jahat di mana-mana. Ada orang yang memandang hukum Allah sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari
cara orang untuk menyenangkan Allah. Tetapi dari sudut pandang lain, Paulus bisa melihat bahwa hukum itu malah merupakan salah satu tirani yang membelenggu kita. Ia juga melihat hukum Allah sebagai sesuatu yang kudus, benar, dan baik. Sehingga gagasan Paulus memang kompleks. Tidak bisa diragukan bahwa dalam pandangan Paulus, Allah aktif berkarya dalam diri Kristus dengan jalan membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya. Inti pemikiran Paulus bukanlah keadaan yang menyedihkan dari orang-orang berdosa, melainkan pembebasan yang menakjubkan yang diadakan oleh Allah melalui Kristus. Paulus memakai sejumlah kata yang jelas untuk menggambarkan apa yang dikerjakan Allah. Penebusan, pendamaian, pemakuan pada kayu salib, surat hutang, mendakwa kita, dan sebagainya. Apa saja yang perlu dikerjakan, sudah dikerjakan oleh Kristus dan tidak ada yang kurang sempurna dalam keselamatan yang dikerjakannya. Bagian ketujuh, teologi surat-surat umum. Masih terus dalam perdebatan tentang penulis kitab Ibrani. Sebagian beranggapan bahwa yang menulis adalah Rasul Paulus, dan sebagian beranggapan bahwa ada penulis yang lain. Sebenarnya, saya cenderung memposisikan pendapat pada bagian pertama, karena konsep berpikir dan tulisan pada pasal terakhir, khususnya bagian salam, memiliki kemiripan dengan tulisan-tulisan Paulus. Namun, untuk menghindari perdebatan itu, saya berdiri pada sisi tengah untuk menciptakan sikap toleran. Maka kesempatan ini saya posisikan kitab Ibrani dalam kelompok surat-surat umum. Surat Ibrani. Surat Ibrani merupakan satu tulisan yang membawa kita untuk memahami ruang lingkup Torah, sekaligus dikontekskan dengan ruang lingkup zaman anugerah. Inilah pemaknaan Torah dan rahmat. Yesus disebut sebagai imam besar yang dikontekskan dalam imamat Melkisedek. Pemahaman ini sangat penting tentang juru selamat umat manusia. Ia juga disebut imam besar agung yang jauh lebih tinggi derajatnya dari imam besar Harun yang dikagumi oleh kaum Yahudi. Surat Ibrani bisa mengambil satu bagian dari PL yang tidak banyak dibicarakan oleh penulis PB. Ini menunjukkan bahwa pertemuan Melkisedek dengan Abraham adalah ajaran penting bagi generasi berikutnya. Dr. Jeff Hammond menulis buku dengan topik Keagungan Kristus dalam kitab Ibrani, mengungkap secara detail tentang kebenaran ini. Berikut surat Yakobus. Yakobus biasanya dikenal karena pernyataan-pernyataannya dengan tegas mengenai iman dan perbuatan. Tulisannya yang teguh tentang iman yang hidup harus dibarengi dengan perbuatan. Karena jika diyakini tanpa perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kemudian surat 1 dan 2 Petrus. Petrus menekankan bahwa kaum beriman kadang-kadang harus menderita karena iman mereka. Artinya menderita biarpun mereka berbuat baik. Hal ini selalu mengandung makna penting bagi kekristenan.
Petrus sedikit mengungkapkan pentingnya jemaat melalui ajaran imamat rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Kesatuan hidup kaum beriman merupakan integral kekristenan. Di samping itu, surat ini mengandung suatu ajaran penting tentang Kristus sebagai Gembala Agung. Dalam satu nas lain, Petrus menyangkal atau tidak setuju bahwa penebusan kita ada sangkut pautnya dengan benda-benda duniawi yang berharga seperti emas atau perak. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa penebusan itu adalah hasil darah Yesus yang berharga. Surat Petrus yang kedua berbicara tentang Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Artinya, Tuhan yang dijunjung tinggi, ia juga menggagas tentang ikut sertanya orang-orang yang telah diselamatkan untuk memiliki sifat ilahi. Ikut memiliki sifat ilahi membawa pengaruh pada kehidupan sehari-hari, dan surat ini menekankan berbagai kebajikan yang harus mewarnai jalan hidup kaum beriman. Berikut surat Yudas. Surat Yudas adalah tulisan kecil, namun terkenal karena penekanan kenyataan akan penghakiman. Suatu hari kelak, setiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Merupakan bagian penting dari ajaran PB. Ia tidak membiarkan kita ragu-ragu tentang bahayanya terlibat dalam pengajaran sesat. Bagian ke-8. Teologi apokalipsis. Penggunaan teknik apokaliptik yang memakai berbagai analogi atau kiasan yang hidup itu membawa hasil yang mengesankan. Perlu diketahui bahwa apokaliptik atau apokalipsis ini adalah wahyu, pembukaan rahasia. Bagi yang tidak biasa dengan jenis sastra ini, banyak hal yang membingungkan jika membaca tanpa bekal pengertian apa-apa. Akan tetapi, orang pasti merasakan kuatnya pembuktian bahwa keperkasaan dan kekuatan jahat bukanlah tandingan untuk kekuasaan Allah yang maha tinggi. Pada akhirnya kekuasaan Allah dan kebaikanlah yang menang, bukan kekuatan si jahat dan pengikutnya. Pengungkapan tentang anak domba seperti telah disembelih dan penyucian jubah yang diputihkan oleh darah anak domba kepada kumpulan besar orang banyak merupakan gambaran yang mengagumkan. Yohanes mengakhiri dengan gambaran tentang langit dan bumi baru yang mengilhami banyak orang sepanjang zaman. Kitab Wahyu akan menolong kita untuk menemukan kembali perspektif Allah. Baik, sekarang kita datang pada kesimpulan. Profesor Leon Morris memberi kesimpulan dalam buku Teologi Perjanjian Baru yang ditulisnya setebal 506 halaman. Ia menyatakan bahwa dalam PB jelas ada kebenaran-kebenaran abadi tentang Allah, Kristus, Roh Kudus, manusia berdosa, jemaat Allah, dan tentang jenis pelayanan yang seharusnya diberikan oleh orang yang telah ditebus. Ajaran-ajaran semacam itu merupakan khasanah umat jemaat Kristus. Ajaran-ajaran itu bukanlah milik guru ini atau guru itu. Sebenarnya apa maksud dari Profesor Leon Morris mengatakan hal yang seperti itu? Maksudnya adalah apa yang sudah kita simak barusan adalah
ringkasan yang bersifat representatif dan mengandung butir-butir teologi perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati.